Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku dimanapun berada? Semoga sehat selalu, semangat untuk menjalankan aktivitasnya, dan juga semangat untuk menebar kebermanfaatan di lingkungan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abi Fitra. Pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan video yang sangat spesial. Bahwasanya hari ini kita hendak melihat bagaimana proses pembuatan keju mozzarella di peternakan sapi perah Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, atau yang disebut juga dengan Lasi Dairy Farm. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita lihat bagaimana proses pembuatan keju tersebut sebagai berikut. Oke teman-teman semua, bahan utama dalam pembuatan keju mozzarella ini adalah susu sapi segar. Menurut Widodo pada tahun 2003, susu merupakan bahan pangan yang terdiri dari berbagai nutrisi dengan proporsi yang seimbang. Penyusunan utamanya adalah air, protein, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin. Kandungan nutrisi yang tinggi ini akan mudah rusak karena adanya kontaminasi mikroba. Pada sisi lain, kandungan nutrisi tinggi ini dapat dimanfaatkan sebagai substrat bagi mikrobia bakteri asam laktat untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti keju. Di peternakan sapi perah Lasi sendiri memproduksi 200 kg susu untuk pembuatan keju tiap harinya. Susu sebanyak 200 liter ditempatkan di suatu wadah. Selanjutnya, mempersiapkan asam sitrat sebanyak 400 gram ke dalam 2 liter air. Mempersiapkan 4 pinch rennet ke dalam 400 ml air. Kemudian, kedua larutan tersebut dimasukkan ke dalam 200 liter susu, yang kemudian diaduk hingga homogen. Susu yang telah dicampuri tersebut dibiarkan beberapa saat hingga nanti membentuk tahu susu atau curd karena terjadinya proses koagulasi atau pengumpalan. Hal ini dikarenakan asam sitrat akan mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat sehingga menciptakan pH susu sekitar 4,7 yang mengaktifkan enzim rennetnya. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi menggunakan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu, sehingga susu dapat awet. Setelah mengumpal, potong gumpalan tahu susu menggunakan pisau panjang supaya whey dapat terpisah. Susu mengandung kasein, yaitu berupa butiran-butiran protein yang berikatan satu sama lain. Ikatan kasein inilah yang dipecah oleh enzim rennet sampai terbentuk gumpalan atau curd. Selanjutnya dilakukan pemisahan curd dan whey menggunakan kain kasa. Proses ini dilakukan untuk memudahkan proses pengadukan nantinya. Gumpalan susu tersebut dimasukkan ke dalam mesin pengaduk yang di bawahnya terdapat pemanas dengan api kecil. Jangan lupa untuk menaburi garam sebanyak 250 gram. Garam digunakan untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam akan menguatkan cita rasa keju dan juga sebagai pengawet alami. Proses ini dilakukan selama 30 menit sampai tekstur keju tersebut kalis dan licin. Oh iya teman-teman, kata mozzarella sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu mozzare yang berarti ditarik-tarik. Proses penarikan inilah yang menyebabkan keju menjadi kenyal. Setelah jadi, keju ditempatkan ke tempat cetakan yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam freezer dan didiamkan selama 1x24 jam. Tahap terakhir, keju dipotong dengan berat 250 gram dan dilakukan pengemasan menggunakan mesin packing dan siap dijual. Oh iya teman-teman, berdasarkan pembuatannya, keju mozzarella ini tergolong ke dalam keju segar karena keju ini tidak mengalami proses pemadatan dan pengepresan. Dan untuk peternakan sapi perah Lasi ini menjual keju mozzarella seharga Rp35.000 per 250 gramnya. Oke, sekian dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya. Saya Muhammad Abi Fitra, pamit undur diri. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.